Saudara, setelah mengumumkan menteri barunya pada sore kemarin, pagi ini menurut rencana Presiden Joko Widodo akan melantik 6 menteri baru dari Kabinet Indonesia Maju. Untuk mengetahui situasi jelang pelantikan sudah ada jurnalis Kompas TV Dani Saputra dari depan Kompleks Istana Kepresidenan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Selamat pagi Dani, menurut informasi pukul berapa pelantikan akan dilangsungkan dan juga bagaimana prosedur yang diterapkan dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini? Ya, selamat pagi Yan dan juga saudara. Hingga saat ini informasi yang kami terima bahwa pelantikan untuk 6 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pagi ini apabila tidak berubah dari jadwal maka akan dilaksanakan pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan standar prosedur protokol kesehatan yang ketat seperti yang sudah dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Nanti yang hadir direncanakan seperti biasa adalah Presiden dan juga Wakil Presiden, lalu ada 6 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju beserta pihak keluarga, juga sejumlah pejabat dengan jumlah terbatas. Protokol kesehatan yang nantinya akan diterapkan tentunya ini pada saat sebelum masuk ke ruang pelantikan dan juga pada saat prosesi pelantikan. Sebelum masuk nantinya seluruh tamu undangan dan juga peserta kegiatan ini nantinya harus terlebih dahulu dinyatakan negatif COVID-19 terlebih dahulu melalui tes usap. Seperti itu. Jadi baru bisa memasuki ruangan pelantikan. Tidak hanya sebelum masuk, nantinya pada saat prosesi pelantikan juga diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Tidak boleh ada kerumunan, harus menjaga jarak. Dan juga yang paling penting ini yang paling difokuskan adalah meminimalisasi kontak fisik dalam bentuk apapun antara presiden dan juga nantinya menteri yang akan dilantik. Seperti nanti tidak ada jabat tangan ataupun kontak fisik lainnya. Jadi nanti jaraknya ini sangat dijaga seperti itu Yan Rahman, sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Yan Rahman. Dani, apa kemudian tugas utama atau juga tantangan para menteri baru ini berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19? Iya, Yan. Kalau misalkan kita perhatikan, sebagian besar menteri yang dilantik ataupun pos-pos menteri yang diisi orang baru ini sedikit banyak bersinggungan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berjalan sekitar 10 bulan dan juga pemulihan ekonomi nasional. Kita ke Menteri Kesehatan saja, dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto nantinya akan diganti oleh calon Menteri Budi Gunadi Sadikin yang merupakan Wakil Menteri BUMN dan juga Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi. Berarti sedikit banyak walaupun tidak datang dari background kesehatan ataupun kesehatan masyarakat, Budi sudah bersinggungan dengan pemulihan pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang tadi sudah saya sebutkan. Ini sudah berjalan sekitar 10 bulan. Nantinya tugas-tugas dari Menkes yang baru ini pastinya adalah peningkatan kualitas dan juga kuantitas 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment yang di Indonesia ini memang kalau misalkan kita perhatikan masih belum terlihat hasil yang cukup signifikan, melihat dengan kasus-kasus positif di Indonesia ini yang justru semakin banyak belakangan ini. Dan juga yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia adalah apabila sesuai realisasi nanti adalah pengadaan vaksin corona gratis yang sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi ini adalah tugas besar dari Menkes. Kalau kita lihat, Menkes inilah yang paling dilihat dan mendapatkan spotlight dari dari warga Indonesia. Namun tidak hanya Menkes yang diganti nantinya oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, ada juga Menteri Sosial Tri Risma Harini yang nantinya akan menggantikan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang tak tersangkut kasus suap bansos. Walaupun judulnya ini maksudnya karena direshuffle karena kekosongan pos menteri, namun dapat kita
lihat bahwa Menteri Sosial ini juga, pos Menteri Sosial ini cukup penting juga dalam penanganan pandemi COVID-19 dan khususnya pada kesejahteraan masyarakat selama pandemi. Bahkan Tri Risma hari ini yang merupakan wali kota Surabaya sudah sempat menyampaikan nantinya program yang diutamakan pada saat nanti masa baktinya sebagai Menteri Sosial ke depannya ini adalah perbaikan data penerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tidak hanya Menkes, tidak hanya Mensos, ada beberapa menteri lainnya. Kita lihat 2 menteri saja ini juga yang setidaknya kurang lebih ini bersinggungan juga dengan pemulihan ekonomi nasional seperti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang nantinya akan menggantikan Agus Suparmanto dan juga Menparekraf yang akan diisi posnya oleh Sandiaga Salahuddin Uno menggantikan Wisnu Tama Kusubandrio. Tidak hanya tadi Menparekraf dan juga Menteri Dalam Negeri, nantinya akan ada figur baru yang akan mengisi dua pos menteri lainnya, yaitu Menteri Agama yaitu Yakut Khalil Qomas yang merupakan Ketua Umum GP Ansor dan juga Sakti Wahyu Trenggono yang akan mengisi pos Menteri KKP. Yan Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dani Saputra melaporkan langsung dari depan Kompleks Istana Kepresidenan Medan Merdeka Utara, di mana hari ini menurut rencana pelantikan 6 menteri baru akan dilakukan pada pukul 9.30 pagi ini.